Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan Agape Chorus Ministry buat hari ini dengan tema menjaga respon hati yang positif. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 19 dan 20 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Siap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Suatu hari saudara, pernah terjadi saat saya baru pindah rumah, dan pada sore hari saya pernah tebang pohon yang ada di depan rumah kami. Karena pohon itu posisi sudah tinggi saudara, jadi saya rapikan, saya pendekkan. Dan tiba-tiba ada seorang bapak yang menghampiri saya dan dia marah-marah dan emosi saudara. Dia katakan, kamu orang baru, seenaknya aja tebang-tebang pohon." Dia katakan seperti itu. Dan sambil nunjuk-nunjuk saya saudara. Di saat itu lalu saya katakan, "Oh iya Pak, maaf ya Pak, saya tidak tahu kalau pohon ini Bapak yang menanam." Meskipun saudara saat itu posisi saya itu tidak salah, karena saya yang tinggal di rumah ini saudara, dan pohon itu ada di depan rumah saya. Meskipun mungkin dulunya Bapak itu yang tinggal di rumah ini saudara, tetapi di saat dia sudah pindah dari rumah ini dan saya tinggal tempat ini, maka yang seharusnya sayalah yang berhak untuk menjaga tanaman atau apapun yang ada di rumah ini saudara. Tapi puji Tuhan, di saat itu saya dapat meredam terus saudara, untuk menjaga hati saya dan tidak menjadi emosi saudara. Tetapi kalau di saat itu saya terpancing emosi dan saya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, membuat Bapak itu tambah emosi saudara, yang rugi siapa? Saya saudara. Karena kalau kita emosi, kita akan kehilangan damai sejahtera saudara. Kita membuka celah dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk iblis menyerang dalam kehidupan kita. Karena itu satu-satunya cara iblis untuk menyerang setiap anak-anak Tuhan, untuk selalu membuat anak-anak Tuhan itu emosi saudara. Seperti beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di daerah pasar. Ada seorang bapak yang dia parkir bawa kendaraan lalu belanja ke pasar, dan dia kira-kira 5 atau 10 menit dia keluar kembali. Di saat mau pulang, ada seorang bapak tukang parkir dan meminta uangnya. Lalu bapak pemilik motor itu dia marah-marah saudara. Baru sebentar udah minta uang parkir. Dan dia mengeluarkan kata-kata yang kotor saudara. Dan terpancinglah bapak tukang parkir itu. Dia katakan, "Mau lama mau sebentar, parkir di sini harus bayar." Akhirnya dia emosi saudara, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak saudara. Lalu bapak tukang parkir itu emosi dan mengambil pisau langsung menusuk bapak pemilik motor itu saudara. Dan terjadilah meninggal dunia. Nah seperti itu saudara. Yang rugi siapa kalau sudah seperti itu? Kita sendiri yang rugi saudara. Jadi mari saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita, menjaga perkataan kita saudara. Nah kita tidak dapat memilih tekanan apa yang akan datang dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari saudara. Tetapi apa yang bisa kita lakukan saudara, adalah kita menjaga respon hati kita agar tetap ada di jalannya Tuhan saudara. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah terpancing emosi dan kita marah-marah saudara. Yang pertama, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan.
Seperti firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Kalau kita terpancing emosi dan marah-marah, kita melakukan kejahatan, yang tadi saya katakan, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena saat kita minta ampun, maka akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Di saat kita minta pemulihan, kita pengampunan, maka kita akan diberikan hati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Mari saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk selalu menjaga respon hati kita agar kita tetap ada di jalannya Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.